Eee, masih sih Mbak Rosy. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, mirip-mirip sebenarnya sama Nanda ya. Ketika dibawa pun saya nggak punya surat penangkapan, nggak ada surat perintah ini itunya, penggeledahan tidak ada saksinya gitu kan, segala macam. Tapi ya waktu itu sebenarnya lebih ke kebetulan kan agak beruntungnya saya adalah saya bukan orang pertama yang kena gituan gitu. Udah banyak gitu rentetannya ya, mulai dari Dandi, Nanda gitu, dan kawan-kawan yang lain. Udah sering lah, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini jadi makin intens nih. Jadi ketika itu pertimbangan saya dan teman-teman kuasa hukum adalah, kalau kita nggak bikin laporan atau kita usaha untuk nyari akuntabilitas sesedikit apapun itu, ini akan lanjut terus gitu. Jadi presiden itu yang kemudian jadi alasan kenapa kita tetap nekat untuk bikin laporan kemana-mana, walaupun kita nggak punya surat penangkapan. Jadi kayak intinya di atas kertas, saya nggak pernah dibawa sama polisi, karena nggak ada dokumennya gitu. Dokumennya ada belakangan ketika pra peradilan. Itu yang kita tahu ya. Tapi kan kemudian kalau saya ngomong kayak gitu bisa aja kayak Nanda bilang tadi, kita menjelaskan situasi kita, tiba-tiba nanti dibilang juga, oh itu tadi dia di acara Rossi bohong, besok akan kita selidiki. Jadi kita kayak kena, terus kita mencoba menjelaskan situasi kita, penjelasan kita bisa dikenain lagi gitu. Jadi kayak nggak ada lagi diskursus yang muncul di publik gitu. Kalau konteksnya ke berani atau tidak, sebenarnya sih berani. Cuma memang sejak kejadian itu agak nahan diri gitu ya. Bukan nahan diri dalam artian nggak mau lagi atau takut, tapi lebih ke kondisi saya juga jadi kurang aman kan. Jadi karena semua pegawai saya diambil, butuh beberapa waktu juga untuk recover lagi kemampuan untuk karena kan mungkin ini yang lucu ya, kayak orang-orang kalau di internet kan bilangnya, oh ini mata-mata asing, oh ini ada fundernya, ada donornya dari Karena mana-mana gitu. kamu sempat dijemput sama kedutaan besar Belanda ya? Bukan itu juga disinformasi yang Ada mau tersebar luas. Karena kan kalau dijemput kesannya kayak gimana gitu ya, itu kan kebetulan ada ini aja bukan faktor yang terkait dengan kasusnya gitu. Dan konteksnya waktu itu adalah karena sering ada disinformasi seperti itu, kesannya saya ini bagian dari suatu konspirasi besar gitu. ya, Padahal kayak antek asing. iya, jadi kayak biasanya kan gitu ya, kalau di Indonesia ini mau jatuhin orang, kalau nggak antek asing, kalau nggak nanti kena kasus asusila gitu, entah dari mana datangnya. Biasanya ada lah pola-pola seperti itu. Saya sendiri sih setelah keluar dari tangkapan Polda waktu itu, butuh beberapa minggu gitu untuk untuk beli laptop lagi gitu kan, punya handphone lagi. Kena doxing juga ya, Raffio ya? Bukan doxing doang sih, sampai orang tua saya juga mengalami beberapa gangguan gitu kan. Jadi ini yang mungkin tadi saya juga sebelum kita live, saya sempat cek Twitter gitu ya, beberapa komentar orang di Twitternya Kompas TV, ada yang ngomong, ah pada lebay lu, nggak di penjara juga kan, mana yang pernah di penjara? Saya kepikiran gitu ya, masyarakat itu masih banyak yang berpikir bahwa kalau nggak di penjara, berarti lo nggak kenapa-napa gitu loh. Nggak kepikiran bahwa sekali kita udah dibawa sama Polda seperti itu, apalagi konteksnya ini jadi berita besar gitu ya, terus muncul narasi di publik kayak Nanda misalnya dibilang dia ini bohir demo, dia ada yang mendanai segala macam. Itu kan reputasi yang nempel gitu ya. It sticks. It doesn't just go away gitu. Jadi kayak itu akan berpengaruh besar ke hidup personal kita, pekerjaan kita gitu kan. Dan ke mental juga. Saya nggak tahu dengan Anda, kalau saya pribadi sih saya jujur aja ya, saya nggak malu untuk mengakui bahwa saya vulnerable gitu. Beberapa bulan setelah kejadian itu saya parno habis-habisan, tiap hari pagi saya ngeliatin keluar jendela, mastiin nggak ada orang, nggak ada mobil yang mencurigakan depan rumah gitu kan. Sampai segitunya ya? Saya nggak tidur berapa bulan gitu loh. Maksudnya tidur cuma kayak ngerti lah, maksudnya itu kayak Raffio kan aktivis. Enggak, maksudnya itu tidak menghentikan pekerjaan saya tetap publish penelitian, bulan Juli ada penelitian saya yang keluar, maksudnya pekerjaan lanjut gitu, cuma secara personal, itu kayak sesuatu yang menurut saya terjadi di alam bawah sadar gitu ya. Oke, tapi ini pengakuan yang sangat saya hargai sih Raffio. Anda mau mengakui di depan publik bahwa Anda vulnerable, artinya Anda cukup rapuh untuk menerima ini. Bayangkan seorang aktivis yang biasanya tahan dengan tekanan, dengan begitu banyak ancaman. Anda mau mengakui secara publik bahwa Anda rapuh untuk hal-hal begini. Ini membuat saya berpikir aktivis aja bisa begitu rapuh mendapat ancaman seperti ini, apalagi warga biasa. Jadi saya berterima kasih. Menurut saya mengapresiasi pengakuan Anda yang cukup jujur bahwa Anda begitu rapuh menerima ancaman dan lanjutan dari berbagai tindakan yang Anda alami. Terima kasih dan saya apresiasi untuk pengakuan yang jujur ini, Raffio. Saya ke Ananda. Ananda juga cukup takut untuk komen di sosial media? Oh iya dong, pasti. Setelah peristiwa itu jadi banyak perhitungan ya. Setiap mau nge-tweet gitu, kata-katanya tuh harus dirangkai dulu di kepala.
full dari awal sampai akhir. Terus diperhitungkan ini seberapa bahaya. Apakah ini bisa dipakai nanti misalnya dijerat undang-undang ITE gitu misalnya, karena apalagi tahun kemarin ya, sebelum pandemi tuh buzzer di medsos tuh rame banget. Jadi kalau nge-tweet apa tuh biasanya dihajarnya habis-habisan, dan dihajarnya tuh bisa sampai ke bahkan partner saya, bahkan sampai ke medsosnya istri saya gitu. Dan itu setelah itu kan saya jadi mikir, ini saya oke lah kalau misalnya itu cuma kena ke saya ya, tapi ini sampai ke partner saya. Itu saya kan jadi mikir banget ya kalau mau ngapa-ngapain saat ini. Ya selain itu saya juga mengalami seperti yang Raffi alami. Saya sekarang kalau misalnya malam-malam ada yang ngetok pintu di rumah saya atau di kamar saya, itu kepala langsung gitu kayak terus kita tanya siapa, terus nggak dijawab, itu udah kayaknya pengen ngambil barang, pengen ngambil stick baseball gitu, baru lihat jendela siapa gitu. Itu ada sih efek-efek seperti itu.